Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Musolin Widiiswara Bali Diklat Keagamaan Surabaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang komunikasi penyuluhan agama sebagai salah satu mata diklat dalam diklat teknik substantif peningkatan kompetensi penyuluh agama non-PNS. Semoga pembahasan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada mata diklat ini yang akan kita bahas adalah pertama adalah tentang konsep dasar komunikasi penyuluhan agama, yang kedua proses komunikasi, yang ketiga komponen-komponen dalam menyusun strategi komunikasi, dan yang keempat adalah praktek komunikasi penyuluhan agama secara efektif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah tercapainya kompetensi dasar, yaitu setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan kita semua peserta diklat dapat mempraktekkan komunikasi penyuluhan agama dengan benar dan efektif. Adapun indikator ketercapaian kompetensi itu adalah satu, menjelaskan konsep dasar agama, konsep dasar komunikasi penyuluhan agama. Yang kedua, mampu menjelaskan proses komunikasi penyuluhan agama. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi komponen-komponen penyuluhan agama. Dan yang keempat, mampu mempraktekkan penyuluhan agama secara efektif. Dan pertama yang kita bahas adalah konsep dasar komunikasi penyuluhan agama. Konsep dasar komunikasi penyuluhan agama meliputi apakah pengertian komunikasi itu, apa saja unsur-unsur komunikasi, dan apa hubungan antara komunikasi dan proses penyuluhan agama. Pertama, dari pengertian komunikasi, kata atau term komunikasi didefinisikan beberapa pakar dengan kalimat yang berbeda-beda namun mempunyai persamaan dalam beberapa hal. Yang pertama, yang definisi yang disampaikan oleh Everett M. Rogers, bahwasanya komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka atau penerima itu. Yang kedua adalah definisi yang disampaikan oleh William J. Seller, bahwasanya komunikasi adalah proses di mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan, diterima, dan diberi arti oleh orang yang menerima simbol-simbol itu. Dan oleh Claude Shannon didefinisikan komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Dari ketiga definisi dari pakar ini ada beberapa hal yang disepakati, yaitu pertama adalah komunikasi adalah peralihan ide. Yang kedua adalah ada tujuannya adalah untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini adalah pengertian dari komunikasi. Bapak Ibu, dari definisi dan pengertian tersebut, mungkin bisa kita ambil suatu pernyataan bahwasanya komunikasi adalah berbentuk menyatakan perasaan. Otomatis
orang mau berkomunikasi di situ adalah dia mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Kemudian komunikasi itu bisa diartikan juga menyatakan pendapatnya kepada orang lain atau ide dan lain itu adalah disebut dengan komunikasi. Atau komunikasi itu bertujuan untuk membangun pengertian. Dengan adanya komunikasi itu, pikiran kita atau otak orang yang menerima akan membangun pengertian. Bisa saja pengertian itu sama dengan yang diinginkan oleh komunikator atau yang menyampaikan, atau berbeda antara persepsi atau pengertian dari yang menyatakan dengan yang menerima. Yang terakhir, bahwasanya komunikasi itu berarti berbagi dan tukar informasi. Dengan adanya komunikasi itu, orang atau kedua belah pihak antara komunikator dan komunikan, antara yang menyatakan dan yang menerima, akan berbagi informasi dan tukar-menukar informasi. Dan itu semua bertujuannya adalah agar apa yang disampaikan itu diketahui dan dipahami oleh pihak lain. Ciri dari diketahui dan dipahami adalah adanya perubahan sikap setelah menyampaikan atau setelah menerima informasi itu. Nah, target orang berkomunikasi itu adalah untuk memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang diberikan. Karena itu dalam menyampaikan komunikasi, maka harus ada saling pengertian atau saling mengertikan atau saling memahami antara komunikator dan komunikan. Memahami atau memahamkan kepada komunikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun orang melaksanakan komunikasi itu ada beberapa fungsi. Satu, yaitu dia ingin membangun konsep dirinya. Jadi bagaimana konsep diri yang ingin ia ciptakan ketika berhadapan dengan orang yang menjadi komunikannya. Yang kedua adalah untuk menunjukkan eksistensi dirinya, karena dengan demikian orang akan tahu dan melakukan komunikasi, orang akan tahu eksistensi dirinya. Yang ketiga, fungsi dari komunikasi adalah untuk menyambung kelangsungan hidup, karena orang hidup mesti harus berkomunikasi dengan orang lain di sekelilingnya. Kemudian, orang melakukan komunikasi itu adalah dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi, bukti kalau orang itu bahagia adalah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, fungsi yang kelima adalah dengan berkomunikasi itu orang akan terhindar dari tekanan dan ketegangan karena dia bisa mengungkapkan ekspresi dirinya. Nah, dengan cara mengungkapkan itu, ketegangan dan tekanan dari luar bisa diminimalisir atau bisa dikurangi. Nah, sekarang dalam melakukan komunikasi ada unsur-unsur yang terdapat yang meliputi dari komunikasi itu. Pertama itu adanya komunikator, orang yang menyampaikan pesan, itu namanya komunikator. Yang kedua ada pesan itu sendiri. Yang ketiga adalah ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu. Yang keempat ada komunikan atau orang yang menerima pesan itu. Kemudian selain keempat yang utama itu juga harus didukung oleh pengaruh internal
dan eksternal dari komunikator dan komunikan yang akan mampu mempengaruhi bagaimana pesan itu tersampaikan atau pesan itu diartikan. Pengaruh internal termasuk suasana hati, keadaan kejiwaan, itu akan mempengaruhi pesan atau makna dari suatu pesan. Ketika orang menyampaikan dalam keadaan bahagia, maka pesannya akan berbeda dengan orang yang menyampaikan dalam keadaan susah atau sedih. Kemudian lingkungan, adanya lingkungan yang mendukung dari ketercapaian pesan itu kepada komunikan. Apakah lingkungan itu mendukung atau tidak? Seperti adanya gangguan dan lain-lain, maka itu akan mempengaruhi dari tercapainya pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adanya umpan balik. Umpan balik ini adalah apakah si komunikan mempersepsikan tujuan komunikasinya, tujuan pesannya sama dengan yang disampaikan oleh atau yang dimaui oleh komunikator. Sekali lagi, umpan balik adalah persepsi yang dibangun oleh komunikan setelah dia mendapatkan pesan itu. Apakah pesan yang disampaikan itu dimaknai sama dengan yang ingin dicapai oleh komunikator. Ya, ini tadi adalah unsur-unsur termasuk adalah komunikasi sebagai titik akhir tujuan pesan, kemana tujuan pesan itu akan disampaikan. Kemudian pengirim atau komunikatornya boleh berbentuk apa atau siapa, bentuk apa, medianya apa, akibatnya apa. Kemudian pesannya, pesan itu apakah beraturan atau tidak beraturan. Nah, kemudian umpan balik atau bisa berarti negatif atau positif. Positif berarti sama dengan antara keinginan yang disampaikan oleh komunikator dengan persepsi yang diterima oleh komunikan. Kalau negatif berarti adanya ketidaksinkronan antara persepsi yang dibangun oleh komunikan tidak sama dengan yang diingini oleh komunikator. Kemudian saluran bagaimana pesan itu disampaikan. Dengan apa pesan itu disampaikan. Yang terakhir adalah gangguan-gangguan atau gangguan lingkungan yang bisa mempengaruhi dari mutu pesan yang disampaikan. Nah, pertama adalah komunikator. Komunikator bisa dilakukan oleh satu orang, banyak orang, atau massa. Kemudian pesan, itu tadi adalah pesan. Pesan itu dilihat dari bentuknya, bisa verbal atau non-verbal. Verbal berarti kalimat kata yang digunakan dalam pesan itu. Kemudian non-verbal adalah bukan kata atau postur tubuh, bisa mimik, bisa gerak tangan yang digunakan atau postur tubuh, gerak tangan, mimik yang menjadi pesan itu. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu dalam mimik yang berbeda, maka akan mempunyai makna yang berbeda. Jadi contohnya kalau kita makan, dengan kata makan itu dengan bahasa yang halus. Makan, dengan kata makan, itu akan mempunyai makna yang berbeda. Itu adalah bentuknya verbal maupun non-verbal. Kemudian maknanya denotatif, maknanya langsung atau makna konotatif, makna majas.
makna yang tidak baku, tidak asli sebagaimana diartikan. Makna asli, bukan tapi makna konotatif ya. Jadi kalau sekarang itu bunga itu, kalau makna aslinya adalah ya bunga yang ada dalam pohon, tapi kalau bisa juga bunga itu bisa makna konotatifnya ada bisa berarti wanita cantik atau yang lainnya. Kemudian penyajian. Materi atau pesan itu tergantung kepada penyajiannya. Bagaimana cara menyajikannya? Dengan santai atau dengan serius atau bagaimana? Kemudian struktur penyajiannya. Apakah dia tersistematika dengan baik atau tidak? Itu adalah pesan. Unsur dari pesan adalah mempunyai 3 hal, bentuknya apakah verbal atau non-verbal, maknanya apakah makna denotatif atau konotatif, penyajiannya adalah tergantung kepada cara dan struktur pengajian. Yang selanjutnya adalah tentang media atau saluran. Komunikasi itu secara medianya bisa dengan langsung, bertemu langsung atau tatap muka, seperti forum, diskusi, rapat, ceramah, wawancara langsung, atau mungkin yang lebih besar simposium, press conference, atau seminar, itu adalah bentuknya tatap muka. Atau yang media yang bukan tatap muka, seperti media elektronik atau cetak atau online. Nah, itu juga adalah merupakan media untuk menyampaikan suatu pesan. Kemudian ada yang bentuknya bukan non media tapi manusia langsung. Nah, ini jadi orang langsung ngomong itu adalah media non media. Kemudian unsur yang keempat adalah komunikan. Bagaimana bentuk komunikan? Komunikan itu bisa satu orang, bisa banyak orang berarti lebih dari 3, dan bisa berbentuk massa atau yang sangat banyak. Kemudian respon atau umpan balik. Unsur yang berkaitan dengan respon atau umpan balik adalah asal. Jadi respon itu akan tergantung kepada asalnya. Dia itu tergantung pada eksternal, asal eksternal atau internal. Jadi orang akan memberikan umpan balik atau feedback, pemaknaan dalam pesan itu tergantung kepada suasana eksternal atau hal eksternal dan internal yang mempengaruhi. Kemudian kecepatan orang memaknai atau mengartikan satu pesan. Ada yang immediate, ada yang langsung, ada yang delay, ada yang membutuhkan waktu agak lama atau tertunda untuk memaknai atau untuk memaknai informasi itu. Kemudian penerimaannya, apakah positif atau negatif. Positif itu kesamaan antara makna yang disampaikan dengan makna yang diterima oleh komunikan. Kemudian relevansitas, apakah itu netral atau zero, apakah ada hubungannya atau tidak ada, sehingga orang menerima umpan balik tidak seperti yang dia diinginkan oleh komunikan, itu artinya zero. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana hubungan apa itu komunikasi dan lain-lain, kemudian apa hubungannya seorang penyuluh agama memahami tentang komunikasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komunikasi penyuluhan agama adalah kegiatan komunikasi yang unsur-unsurnya disesuaikan dengan visi misi penyuluhan agama. Artinya, konsep
dalam penyuluhan agama itu disampaikannya lewat teori komunikasi. Nah, penyuluhan agama sendiri adalah suatu bentuk komunikasi yang khas di mana seorang penyuluh agama sebagai komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran Al-Quran dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal soleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Jadi penyuluhan agama itu mengkomunikasikan pesan-pesan agama dengan menggunakan bahasa-bahasa agama kepada masyarakat. Yang diinginkan adalah agar masyarakat itu mau melaksanakan pesan-pesan itu. Kemudian tujuan komunikasi penyuluhan agama yaitu mengharapkan terjadinya perubahan atau bentukan sikap atau tingkah laku sesuai dengan ajaran agama. Nah, dari sini bahwasanya hubungan antara teori komunikasi dan kepenyuluhan agama adalah sangat kuat sekali. Karena dalam menyampaikan melakukan penyuluhan agama, orang atau seorang penyuluh harus menggunakan teori-teori komunikasi sehingga informasi yang disampaikan itu menjadi efektif untuk disampaikan. Ya. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya proses komunikasi dalam kepenyuluhan. Nah, proses penyuluhan dalam penyuluhan linear itu sebagaimana unsur-unsur tadi berkaitan dengan siapa yang akan menyampaikan, atau kemudian dia akan menyampaikan apa, kemudian dengan media apa dia menyampaikan itu dan kepada siapa. Yang terakhir adalah bagaimana efek yang diinginkan oleh komunikator terhadap komunikan. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian komunikasi penyuluhan agama itu sangat hubungannya sangat kuat dengan penyuluhan agama, yaitu hubungannya mana? Satu, bahwasanya proses komunikasi di dalam penyuluhan agama harus merespon atau merupakan proses komunikasi timbal balik dan bukannya komunikasi searah yang sering dilakukan dalam proses komunikasi melalui media massa. Bahwasanya komunikasi kepenyuluhan itu dilakukan bukan hanya searah tetapi lebih baik dilakukan dengan proses timbal balik antara komunikator dengan komunikan sehingga keinginan dari komunikan itu bisa difasilitasi oleh komunikator. Yang kedua, bahwasanya kedudukan penyuluh agama adalah sejajar dengan receiver atau audien yang lain. Artinya bahwasanya setiap penyuluh agama harus menghargai dan mau mendengarkan respon yang diberikan oleh masyarakat yang menjadi objek penyuluhan agama. Nah, perasaan kesejajaran antara komunikan dengan komunikator dalam hal kepenyuluhan adalah antara penyuluh dengan masyarakat binaannya. Ini akan sangat berpengaruh. Dalam teori neurolinguistik programming NLP, setiap orang akan lebih mudah menerima informasi jika ada kesetaraan antara orang yang menyampaikan dengan kita yang menerima.
Jadi seorang komunikan itu akan lebih menerima jika informasi yang disampaikan itu ada kesejaran dengan dirinya, ada kesamaan. Ya, karena itu para ahli marketing atau orang yang terlatih dalam marketing biasanya menggunakan teori ini. Jadi, ketika dia bertemu dengan orang, maka dia cari kesamaannya. Apapun kesamaan itu. Mungkin kesamaan hobi, kesamaan daerah, kesamaan alma mater, atau kesamaan bahkan kesamaan warna kulit dan lain. Itu kalau diambil kesamaannya orang akan lebih mudah menerima. Karena itu biasanya seorang marketing bertanya kepada kliennya, kemudian dia itu merespon untuk mencari kesamaannya. Suatu contoh begini, Bapak aslinya mana? Nah, contohnya adalah, saya asli Gresik. Nah, seorang marketing maka dia akan mencari apa yang sama antara dirinya dengan itu dari kata Gresik itu. Mungkin saya punya teman Gresik, atau mungkin orang tua saya aslinya Gresik, atau mungkin saya sendiri aslinya Gresik. Nah, itu akan mencari seperti itu, sehingga komunikan akan merasa dia sejajar atau sama dengan uh, komunikator. Nah, kalau sudah ada kesamaan, maka dalam uh, teori neurolinguistic programming, orang akan uh, mudah untuk leading. Jadi perasaan kesejajaran itu disebut pacing, kemudian proses selanjutnya adalah leading. Nah, pengertian yang ketiga adalah bahwasanya respon yang diberikan oleh klien atau komunikan tidak harus sesuai dengan yang diharapkan oleh penyuluh agama. Jadi, kadangkala ada perbedaan antara yang disampaikan oleh komunikator dengan komunikan karena ketidaksesuaian atau karena lingkungan atau karena suasana hati yang mempengaruhi, suasana jiwa dan hati yang mempengaruhi. Nah, seorang penyuluh agama maka harus menyadari hal itu. Ya, karena penyuluh agama pada hakikatnya adalah sebetulnya hanya sekedar menyuluh atau memotivasi orang. Sedangkan yang berhak untuk merubah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul pun disampaikan hanya sebagai penyampai. Tabligh itu hanya menyampaikan. Yang berhak merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang penyuluh yang bagus adalah yang mampu untuk memotivasi kliennya atau komunikannya untuk berubah sesuai yang diharapkan. Nah, itu adalah keterkaitan dan selanjutnya adalah bagaimana kita melaksanakan atau melakukan komunikasi efektif sebagai seorang penyuluh agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komunikasi penyuluhan itu efektif jika memiliki syarat sebagai berikut. Pertama yaitu orang yang menyampaikan penyuluhan itu harus mempunyai kredibilitas yang tinggi bagi sasarannya. Harus mendapatkan kepercayaan dulu dari warga binaannya. Jadi kalau dalam surat Al-Imran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau aman alul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dalam ayat ini Allah sudah menjustifikasi bahwasanya kita adalah khairu ummah, umat yang sebaik-baiknya, sebaik-baik umat yang mampu mengeluarkan manusia dan memerintahkan kepada kebaikan dan mampu untuk menghambat kemungkaran. Artinya bahwasanya pada ayat ini
Orang yang bisa ta'muruna bil ma'ruf itu harus khairu ummah, mempunyai nilai kredibilitas yang tinggi di depan orang yang eh, akan menerima pesan itu. Tidak harus mendapatkan kepercayaan. Kalau Sayyidina Ali mengatakan eh, lebih mudah untuk menyampaikan atau mengajari orang yang bodoh daripada orang yang tidak percaya. Nah, karena itu kepercayaan komunikan atau masyarakat binaan itu harus diambil dulu oleh seorang penyuluh agama. Jika masyarakat sudah tidak percaya, maka bagaimanapun caranya Anda tidak akan bisa untuk menyampaikan informasi secara efektif. Karena orang akan selalu membantah dalam dirinya. Orang sudah tidak percaya lagi. Kalau dalam bahasa saya, ketika kepercayaan masyarakat itu sudah didapatkan, maka jangankan hal yang benar disampaikan, hal yang salah pun akan diterima oleh warga binaan. Karena itu penting untuk mendapatkan kredibilitas yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah seorang kaum penyuluh itu harus mampu berkomunikasi yang baik. Dalam ayat-ayat dakwah disampaikan, ayat atau surat An-Nahl itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan. Menurut beberapa penafsir bahwasanya ayat ini sebetulnya adalah digunakan untuk dakwah kepada orang yang berbeda agama, tetapi juga bisa digunakan untuk dasar ketika kita menyampaikan dakwah kepada orang yang seagama agar dia mampu atau mau bersikap lebih baik lagi. Yaitu apa? Bil hikmah, yaitu dengan cara atau hikmah. Kemudian mau itu hasanah, yaitu penyampaian yang baik. Ya, penyampaian yang baik itu termasuk juga kalimat yang harus terpilih dengan baik. Jangan sampai kalimatnya menyakiti, menyindir orang, membuat orang tersinggung, dan lain-lain. Atau kalau sampai terjadi perdebatan, maka seorang penyuluh harus menyampaikan perdebatan yang allati ahsan, yang sangat menghargai martabat manusia. Jadi ini penting karena orang itu akan menilai dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang kepenyuluhan. Dan pada dasarnya orang tidak suka disalah-salahkan atau dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini harus dijadikan sebagai kunci. Atau bahkan dalam satu hadis dikatakan, siapa yang beriman kepada Allah, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau berkomunikasilah dengan baik atau diam. Artinya sampaikanlah pesan itu dengan baik, tunjukkan bahwasanya Anda menguasai, dan kalau toh Anda tidak menguasai maka lebih baik Anda diam, karena itu akan menunjukkan tingginya ilmu kita. Dan sampai kita memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang kita sendiri tidak paham, sehingga orang lain maka kalau itu terjadi akan kelihatan kebodohan kita. Nah, ini lebih baik kita secara jantan atau secara fair mengatakan saya kurang mampu dalam hal ini daripada kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu akarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu komunikasi itu akan bisa baik, efektif jika orang yang menyampaikan itu mempunyai pengetahuan yang luas, menguasai pada bidangnya. Ya,
Karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah dipastikan pada spesialisasi kita masing-masing, maka kita harus memperdalam spesialisasi kita itu sehingga kita mempunyai pengetahuan yang luas walaupun tentang satu hal itu. Kita harus mengupdate pengetahuan kita tentang spesialisasi kita. Kemudian sikap atau keteladanan tunjukkan bahwasanya kita mampu bersikap yang baik dan mampu layak untuk menjadi contoh bagi mereka. Karena seorang penyuluh itu adalah public figure. Karena kita selalu berhadapan dengan orang lain atau masyarakat binaan kita. Kemudian kita memiliki daya tarik. Dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sikap, pengetahuan pada diri, kemunikan, atau memiliki daya tarik dari segi performance. Jadi, performance kita, perwajahan kita itu harus mempunyai daya tarik dari kerapiannya, dari kerapian pakaian, sampai kepada cara kita untuk menyampaikan atau berada di suatu tempat. Kalau kita duduk itu bagaimana, berdiri di panggung bagaimana, maka itu semuanya daya tarik sendiri. Karena orang akan menyoroti kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan media yang digunakan atau alat yang digunakan adalah untuk komunikasi adalah satu, bil lisan, dua, adalah bil kitabah, bil kolam, yang terakhir adalah bil kolam. Bil lisan kita dengan ucapan atau kalau tadi adalah dengan verbal, maka gunakanlah kalimat atau perkataan yang qaulan sadidan, yang benar dan baik. Kemudian qaulan baligho, kalimat-kalimat yang baligh, yang efektif. Qaulan ma'rufa, kata-kata atau kalimat yang mudah difahami orang. Kemudian qaulan karima, kata-kata atau kalimat yang mulia, yang bagus, yang baik, layak didengarkan orang. Jadi bukan bahasa-bahasa atau kata-kata yang kotor. Kemudian qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kemudian qaulan maisura, kata-kata kalimat yang memudahkan orang, bukan kalimat atau kata-kata yang menyulitkan orang. Sedangkan media yang lain itu bil kolam. Kalau sekarang bukan dalam arti bukan ballpoint atau tulisan tangan, tapi sekarang adalah kemampuan kita untuk menyampaikan pesan-pesan itu dengan menulis makalah, menulis suatu narasi-narasi keagamaan. Nah, itu kita sebarkan lewat internet atau lewat media massa online. Kemudian cara yang terakhir adalah bil hal, yaitu dengan cara terjun langsung melakukan kegiatan-kegiatan nyata, dan itu lebih baik. Jadi lisanul hal afsah wa afdal min lisanil maqal. Jadi kegiatan kita terjun di masyarakat itu lebih baik daripada kita hanya bicara atau menulis. Baik, itulah tadi Bapak Ibu media. Nah, sekarang bagaimana sistematika penyuluhan agama? Seorang penyuluh agama selalu dan harus mempunyai sistematika yang efektif untuk menyampaikan pesan. Nah, ini adalah tolak ukur bagaimana komunikasi yang efektif. Satu, kepercayaan penerima pesan terhadap komunikator. Jadi kalau orang penerima itu ketika komunikator menyampaikan, dia menerima dengan langsung. Atau keefektifan itu bisa dilihat dari daya tarik pesan atau kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan.
Kemudian komunikasi efektif itu bisa diartikan sebagai pemahaman yang sama tentang isi pesan antara komunikator dengan komunikan. Antara nyambung, kalau komunikator inginnya A, yang diterima oleh komunikan adalah A. Kemudian kemampuan komunikan menafsirkan pesan atau kesadaran dan perhatian komunikan akan kebutuhannya, akan pesan yang diterima itu. Jadi seorang komunikan merasa dia mendapatkan informasi yang berharga dari yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian komunikasi efektif itu bisa terjadi jika setting komunikasinya kondusif. Sekondusif apa komunikasi lingkungan yang mendukung komunikasi itu. Kemudian yang terakhir, komunikasi efektif itu diartikan sistem penyampaian pesan berkaitan dengan media yang sesuai dengan jenis indera penerima pesan itu. Jadi biasanya setiap orang mempunyai gaya belajar yang beda-beda atau gaya menerima informasi. Ada orang yang auditori yang menerima informasi itu dengan cara mendengarkan, itu sudah cukup bagi dia. Ada yang visual. Visual itu dia mendapatkan atau cepat menerima informasi dengan tulisan, dengan gambar, dengan visualisasi. Ada yang visual, auditorial, kinestetik. Nah, ada yang kinestetik yaitu dia menerima informasi itu cepat jika dibarengi dengan praktek atau bukti nyata. Nah, itu adalah jenis-jenis cara orang menerima informasi, kecenderungan orang menerima informasi, dan sebagai seorang penyuluh harus paham itu. Bapak Ibu yang terhormati Allah, nah bagaimana sistematika dari ceramah yang baik? Pertama adalah dimulai dengan mukodimah atau bahasanya adalah persepsi. Penting sekali bagi seorang penyuluh memulai itu dengan cara yang menarik. Kalau bisa buatlah mukodimah yang berbeda dengan biasanya. Karena 5 menit yang pertama itu akan menentukan untuk sesi-sesi berikutnya. Kalau awal sudah tertarik, maka depannya mudah sekali. Bisa juga dengan membuka salam, atau dengan baca sholawat, kemudian bersama-sama agar orang mau ikut andil masuk dalam ceramah kita. Kemudian menyampaikan ucapan terima kasih bagi pihak-pihak yang hadir atau yang mendukung atau kepada seluruh audien itu harus kita berikan ucapan terima kasih atas kehadiran mereka semuanya. Karena tanpa audien kita tidak berarti apa-apa. Kemudian sebagai awal penguat itu kita menyampaikan dalil-dalil mengenai tema pokok yang akan disampaikan. Ini bukan syarat mutlak yang terakhir ini, tapi bisa juga kita berikan data-data dulu, bentuk data, atau kita melakukan suatu apersepsi dengan menggunakan analog-analog atau mungkin cerita-cerita keseharian terkait dengan tema yang akan kita sampaikan. Nah, untuk dalil nanti akan kita jadikan sebagai penguat. Nah, itu mukodimah. Ketika mukodimah itu harus betul-betul mampu membangkitkan orang untuk mau ikut dalam ceramah kita. Yang kedua adalah kemudian pelaksanaan kegiatan inti. Kegiatan itu harus dimulai dengan perencanaan. Perencanaan itu apa? Yaitu kita harus menyiapkan topik yang sesuai. Kemudian kita buat outline. Paling tidak kita buat outline itu. Kemudian menyiapkan isi ceramahnya dan menggunakan urutan kalimat yang akan digunakan. Jadi kerangka kerja logik dari sistematika ceramah itu harus digunakan.
Bapak Ibu, seorang pendakwah atau penyuluh yang baik itu akan selalu menyiapkan atau mempunyai outline. Nah, karena itu akan memudahkan kita untuk memberikan batasan supaya eh, ceramah kita atau penyuluhan kita tidak lepas kendali. Selalu harus menyiapkan outline-nya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kejelasan atau clarity. Apa yang dimaksud dengan kejelasan itu? Bahwasanya isi ceramah itu harus jelas tujuannya, apa yang akan dirubah. Kemudian kejelasan suara dan bahasa. Artinya bahwa Bapak Ibu ini terkait dengan teknis, bahwasanya terkait dengan suara sebelum kita itu melaksanakan ceramah atau berceramah, kalau kita menggunakan mikrofon, maka pastikan suara yang keluar itu jelas. Ya. Kalau tidak jelas, seperti suara yang tidak jelas dari sound system, itu akan mempengaruhi orang untuk memperhatikan kita. Karena orang akan merasa capek jika apa yang disampaikan itu tidak jelas. Karena itu perlu kiranya eh, seorang penceramah memastikan dulu sebelum dia tampil, bisa saja mengecek dari sound system yang ada. Jadi itu pantas-pantas saja. Karena ketika itu tidak baik, maka kita duduk selama 1 jam atau 2 jam itu tidak akan ada artinya. Kemudian dari kejelasan itu termasuk juga pemberian contoh-contoh dari dalil-dalil yang kita sampaikan. Kemudian kuncinya lagi adalah mengurangi kata-kata kebiasaan yang dapat mengganggu perhatian audien. Ya, seperti kata-kata yang tidak disenangi audien atau tabu menurut di daerah tertentu atau menggunakan kata-kata yang menghalangi atau menghambat pemaknaan. Contohnya adalah menggunakan kata dan lainnya, itu sangat mempengaruhi. Kemudian bagian penekanan atau emphasis. Dalam membuat penekanan harus diperhatikan. Ketika kita menyampaikan suatu masalah tertentu dan itu penting, maka harus lakukan penekanan. Melakukan penekanan itu bisa dengan menaikkan suara atau justru memelankan suaranya. Nah, ini penting untuk seorang penyuluh ya ketika menyampaikan supaya audien kita itu secara bawah sadar dia menggarisbawahi, menebali bahwasanya disampaikan itu adalah hal yang penting. Atau dengan menggunakan bahasa nonverbal. Kita dukung bahasa atau kalimat suara kita dengan bahasa yang nonverbal yang lain. Gerak tubuh atau mimik kita atau posisi tubuh kita itu penting untuk mendukung. Kemudian menarik perhatian audien pada hal-hal yang penting. Nah, ini biasanya tiap penceramah mempunyai trik-trik sendiri. Ya, mungkin dengan hal menyebutkan nama atau penekanan-penekanan suara dan lain-lain. Kemudian yang ketiga diperhatikan adalah memisahkan hal yang dianggap kurang penting. Jadi, kalau hal yang kurang penting maka menyampaikannya dengan suara yang biasa saja, yang sedang. Tapi kalau hal yang penting itu diungkapkan dengan menaikkan suaranya atau justru menurunkan suaranya. Mengeraskan suaranya atau menurunkan suaranya. Kemudian memudahkan ditangkap pengertiannya oleh audien. Jadi kalau ketika kita menyampaikan suatu konsep besar, maka berikanlah contoh-contoh yang sangat akrab dengan audien, sehingga itu memudahkan audien.
Kemudian kita beri variasi perangsang. Pertama adalah suara. Bapak Ibu, kita harus belajar banyak dari Al-Ustadz Zainuddin MZ. Ya. Sampai saat ini saya masih merasa bahwasanya beliau adalah penceramah yang sangat tulung yang mampu menggunakan intonasi suaranya. Beliau bisa keras, bisa tinggi, bisa rendah, dan itu ada dalam satu konteks pembahasan dan sangat menarik sekali. Kalau suara Pak Karno itu suara yang motivatif, menggebu-gebu, gitu ya. Jadi cocok untuk menggerakkan orang. Tapi ingat bahwasanya Pak Karno juga mampu menggunakan suaranya secara variatif. Nah, ini penting untuk diperhatikan oleh seorang penyuluh. Karena kita dalam mempunyai tugas, yaitu tugas motivasi. Kemudian pola bicara berganti-ganti dan bervariasi, bicaranya lancar, tidak tersendat-sendat. Nah, ini perlu kelihayan, terutama orang yang lihat berbicara adalah yang punya modalitas auditorial. Bahasanya, kalimatnya dia sudah tertata rapi biasanya orang yang mempunyai tipe seperti ini. Kita berbicara dengan kelembutan suara atau intonasi. Nah, kemudian kita berikan perangsangnya itu adalah gaya, style kita, menggerakkan tangan atau tubuh. Nah, boleh. Jadi ini bagus karena tangan dan tubuh kita itu mempunyai daya untuk memperkuat apa yang kita sampaikan secara lisan. Ya, kemudian nada suara atau intonasi. Dari nada suara dan intonasi itu kita bisa mendesain sikap ramah, bersahabat, penuh percaya diri dan sopan. Kemudian gerakan mengkerutkan kening dan arah pandang. Ya. Ketika hal-hal penting, maka kita harus mengkerutkan kening kita. Karena dari wajah itu orang akan paham situasi yang diinginkan, pesan yang diinginkan oleh komunikator. Kemudian arah pandang. Nah, penting sekali untuk kami sampaikan bahwasanya jangan sampai seorang penyuluh ketika menyampaikan penyuluhannya tidak menatap wajah dari audiennya. Pastikan mata kita itu pernah melihat dari jidat kemudian ke bawah, bukan di atasnya jidat. Kalau kita tatapan mata kita di atas jidat atau di atas kepala, maka itu seakan-akan kita bicara kita hampa, tidak ada yang dituju, tidak ada ikatan emosi di situ. Nah, kemudian perlu divariasikan adalah kebisuan atau diam sejenak. Nah, ini penting Bapak Ibu, ketika kita sudah berbicara banyak dan orang sudah bertepuk tangan dan lain, maka kita harus diam. Diam sejenak, berikan jeda waktu. Tapi tidak terlalu lama. Paling lama diam itu adalah setengah menit. Atau bisa hitungan 1, 2, 3, 4, atau 10 detik. Nah, itu supaya orang akan berpikir dan mengendap informasinya. Kemudian posisi diam itu bisa disampaikan ketika kita selesai menyampaikan pesan penting. Atau kita setelah bersuara bernada tinggi. Nah, itu adalah memberikan waktu kepada otak untuk melakukan penyerapan dan pengendapan informasi. Ini penting supaya pesan-pesan kita lebih banyak diterima oleh audiens. Kemudian terkait dengan humor, maka hal penting yang kami sampaikan adalah humor yang kita berikan adalah tidak sama dengan humor yang dilakukan oleh pelawak. Humor pelawak itu mengikuti filosofi pecah bambu. Orang memecah bambu itu yang satu diangkat, yang satu diinjak. Artinya bahwasanya kalau kita perhatikan lawakan-lawakan di
eh, televisi atau media massa yang lain itu yang sifatnya adalah lawakan, maka harus ada orang yang lebih tinggi yang kemudian ada pihak lain yang diejek-ejek. Nah, itu adalah ciri lawakan. Nah, kita tidak begitu. Kita dalam menyampaikan penyuluhan lawakan tidak harus merendahkan orang lain. Kemudian cari humor yang bersifat edukatif. Humor berisi ceramah, cerita-cerita sahabat-sahabat Nuaiman, itu cerita yang apa namanya, humor-humor, cerita humor tentang sahabat, tapi dia menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan humor-humor, maka jangan berlebihan. Porsinya hanya untuk menghilangkan kejenuhan, gitu ya, atau mengembalikan refocus, membuat fokus orang. Jadi bukannya 3%, mohon maaf, 3/4 waktunya hanya digunakan untuk melawak atau menyampaikan humor, itu akan mengurangi nilai-nilai dari penyuluhan. Kemudian yang paling penting lagi adalah hindari humor yang bersifat porno, karena itu akan melecehkan orang lain atau terutama melecehkan wanita. Sudah tidak waktunya kita seorang penceramah itu menggunakan humor-humor yang mengkaitkan dengan pornoisme. Kita adalah sebagai cerminan dari penyuluhan agama. Kita cari humor-humor yang tidak porno. Masih banyak sekali humor-humor yang bagus. Yang terakhir adalah dengan menutup ceramah. Penutupan ceramah itu sama pentingnya dengan membuka tadi. Karena akhir waktu itu adalah yang paling diingat oleh para audien. Nah, karena itu ketika mau menutup, maka simpulkan apa yang telah kita sampaikan tadi secara ringkas. Sampaikan pesan penting apa yang ingin dirubah oleh audien. Kemudian sampaikan doa agar ceramah yang disampaikan itu adalah bermanfaat untuk semuanya. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan salam terakhir. Nah, ini adalah susunan dari sistematika ceramah atau penyuluhan agama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada mata diklat komunikasi kepenyuluhan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Naskurukum syukran jazila. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.